Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian semua? Alhamdulillah, luar biasa, merdeka. Wah, masih semangat ya? Jawabannya lantang sekali, soalnya masih pagi. Kalau udah siang pasti lebih semangat dari yang pagi ini ya. Ya dong, pasti dong. Oh iya, Bapak mau mengingatkan kepada kalian semua untuk tetap selalu menjaga kesehatan diri kita masing-masing. Mengingat kondisi pandemi COVID-19 ini yang sampai sekarang masih menjadi penghalang bagi kegiatan kita dalam belajar mengajar. Sehingga kita sampai saat ini hanya bisa bertatap muka secara daring atau online. Akan tetapi meski begitu, tentu jangan sampai hal tersebut membuat semangat kita dalam belajar atau menuntut ilmu itu menjadi berkurang. Meski dalam segala keterbatasan yang terjadi saat ini, kita harus terus semangat menjalani kehidupan kita sehari-hari dan harus tetap optimis bahwa musibah ini dapat kita lalui secara bersama. Dan jangan lupa kita semua itu harus menaati protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yaitu dengan taat 5M. Yang pertama yaitu memakai masker, terus yang kedua itu mencuci tangan pakai sabun, dan yang ketiga itu menjaga jarak, kemudian yang ketiga itu menjauhi kerumunan, dan keempat itu membatasi interaksi atau mobilisasi. Jadi ada berapa tadi? Ada menjaga jarak, ada mencuci tangan pakai sabun, ada memakai masker, menjauhi kerumunan, kemudian yang terakhir itu membatasi interaksi dan mobilisasi di masyarakat. Oh iya, Bapak belum memperkenalkan diri ya kepada kalian semua. Kalau begitu, izinkan Bapak untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu ya kepada kalian. Seperti kata pepatah, kalau nggak kenal, maka nggak disayang. Kalau nggak disayang, maka nggak dicinta. Kalau nggak dicinta, artinya ya jangan terlalu berharap. Ya, nggak, itu tadi cuma jokes ya anak-anak. Jangan dibuat serius. Itu cuma bercanda kan. Baik, nama Bapak itu Gali Juwalaksono, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah di Universitas Jember. Itu aja ya perkenalan singkat yang Bapak kasih tahu kepada kalian. Oke anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini dapat berjalan lancar dan membawa berkah bagi kita semua. Baik, tidak usah lama-lama, berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Disilahkan. Berdoa selesai. Sebelum Bapak nanti menjelaskan materi yang sudah Bapak siapkan, Bapak mau mengecek kehadiran kalian semua satu persatu terlebih dulu ya. Siapa tahu hari ini ada yang berhalangan masuk. Yang pertama itu siapa ya? Wahyu Mitriananda, apakah hadir? Hadir. Kemudian Alfi Hardian Syaputra, apakah hadir? Hadir. Kemudian Fatikatin Ilmi, apakah hadir? Hadir. Muhammad Syafa Zulkarnain, hadir? Hadir. Kemudian Alfi Sinta Dewi Nastiti, hadir. Helmi Mubarok, hadir. Novita Nilam Cahya, hadir. Nurfadila Istiqomah, hadir. Dan terakhir ya, Tanzilul Fadli, hadir. Wah, lengkap ya kelas ini hari ini. Rupanya warganya semua itu rajin-rajin ya. Kayaknya udah siap semua ya buat pembelajaran sejarah hari ini. Kenapa nggak semangat ini? Tuh,
Bener kata Mas Tanzil, pagi-pagi itu harus siap, harus semangat. Pagi-pagi itu harus happy ya Mas Tanzil ya. Ya, ya bener Mas Tanzil. Ada yang tahu nggak kita mau bahas apa hari ini? Hmm? Nggak ada yang tahu. Hari ini kita itu mau bahas tentang kebudayaan material Islam. Apa aja sih contoh kebudayaan material Islam itu? Ada yang tahu nggak? Ya, betul sekali, Safa Masjid. Ayo, apalagi? Ya, betul sekali, Helmi, Makam. Ayo, satu lagi apa? Ayo. Ya, betul sekali, Tanzil, Keraton. Nggak salah ya. Emang kelas ini warganya pada pintar-pintar dan rajin-rajin semua ya. Nggak salah Bapak menilai dari awal tadi. Baik, di pertemuan hari ini Bapak akan menjelaskan atau memaparkan materi tentang kebudayaan material Islam berupa makam. Bapak nanti akan lebih spesifik untuk menjelaskan tentang makam Troloyo. Ada yang tahu nggak makam Troloyo itu di mana? Makam Troloyo itu ada di daerah Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Baik, tidak usah panjang lebar ya. Habis ini kita langsung masuk ke materi yang akan Bapak sampaikan. Let's go. Makam Troloyo itu adalah situs Islam yang terdapat di ibu kota Mojopahit pada saat itu, atau sekarang lokasinya makam Troloyo itu terletak di Dusun Sidodadi, Desa Sentonrejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Daerah itu berada kurang lebih 15 km di sebelah barat kota Mojokerto dan kurang lebih 2 km ke arah selatan dari perempatan Trowulan atau dari Jalan Raya Bypass Mojokerto Jombang. Kompleks makam Troloyo dahulu itu sangat mengagumkan, terletak di kawasan hutan dengan pohon-pohon jati besar seperti hutan pakis kurang lebih 2 km di sebelah selatannya. Terdapat kalangan yang mengatakan bahwa Troloyo itu terletak di kawasan Keraton Mojopahit. Ada yang menyebut Troloyo itu sebagai kedaton kedua, sedangkan kedaton pertama itu terletak 500 meter di sebelah utaranya. Keberadaan makam atau kompleks makam Troloyo itu menjadi salah satu bukti adanya komunitas muslim di dalam kerajaan Majapahit pada saat itu. Salah seorang peneliti yang bernama Knebel mengatakan bahwa Troloyo itu adalah pusat peristirahatan kaum niagawan muslim ketika Majapahit diperintah Prabu Brawijaya V. Para saudagar muslim tersebut mengajarkan Islam kepada Brawijaya beserta semua para pengikutnya. Tokoh utama dalam situs kompleks makam Troloyo itu adalah Syekh Jumadil Kubro. Bukti arkeologi Syekh Jumadil Kubro di situs Troloyo adalah sebuah makam dalam cungkup yang diberi jirat kain putih pada nisannya. Di bagian tengah nisan tersebut terdapat inskripsi huruf Arab dalam 6 baris yang dapat dibaca. Yang pertama itu Qaulallahu subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kullu nafsin dha'iqatul maut. Kemudian yang ketiga kullu man 'alaiha fanin. Keempat kullu syai'in halikun ila wajhahu. Yang kelima kullu syai'in sayamutu. Yang keenam hawa hayyun la yamutu. Artinya itu firman Allah yang maha terpuji lagi maha mulia, setiap manusia pasti mengalami mati, segala yang ada di atas bumi ini akan binasa, segala sesuatu yang ada di bumi dan langit akan rusak kecuali Tuhanmu, setiap manusia akan mati, Dia Allah itu hidup dan tidak akan mati. Namun pada nisan tersebut tidak memberikan informasi apapun baik mengenai nama ataupun tahun wafatnya. Hanya inskripsi Arab yang dikutip dari beberapa ayat Al-Quran yang menandakan bahwa yang dimakamkan di situ adalah seorang muslim. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro selama ini banyak dikisahkan lewat hikayat berupa babat, serat, dan penuturan lisan yang telah melembaga di kalangan masyarakat.
dengan variannya yang cukup beragam. Bahkan cerita tutur ini lebih mendominasi karena telah diceritakan secara turun-temurun dengan amaliyah, tantrik, dan kesaktiannya. Meskipun sedikit bukti tertulisnya, namun menariknya ia disebut sebagai punjernya wali atau tokoh sentral keberadaan dari para wali, terutama Wali Songo di Pulau Jawa. Jadi bisa dikatakan Syekh Jumadil Kubro itu merupakan pusatnya sebelum Wali Songo itu menyebar di daerah Pulau Jawa itu. Jadi bisa dikatakan sebagai sentral atau pusat penyebaran agama Islam di awal-awal pada saat itu, pada masa itu. Syekh Jumadil Kubro ini dilahirkan pada sekitar tahun 1256 Masehi di Asia Tengah. Dia itu dikenal sebagai seorang sufi pengembara yang melakukan tradisi dakwahnya hingga ke daerah Champa pada abad ke-13 Masehi. Salah seorang putranya yang bernama Ibrahim Asmorokondi kemudian dinikahkan dengan putri Raja Champa yang bernama Dewi Chandrawulan yang kelak anak mereka juga menjadi Wali Songo, yaitu Sunan Ampel. Sedangkan saudari Chandrawulan yang bernama Dewi Dwarawati menjadi permaisuri Prabu Brawijaya V. Perjalanan Syekh Jumadil Kubro ke Majapahit itu tampaknya melalui rute darat dan rute laut. Bisa dibayangkan ya berapa lama perjalanan pada waktu itu, karena kan masih sederhana, masih terlalu mungkin kendaraan pada saat itu cuma ada kapal pesiar, belum ada kayak sekarang. Nah, sekarang kan ada pesawat terbang, beberapa hari aja atau beberapa jam itu nyampe. Kalau dulu itu mungkin sampai beberapa bulan baru nyampe ke wilayah Indonesia atau wilayah Nusantara. Kemudian dalam perjalanan itu Syekh Jumadil Kubro itu menyinggahi Samudra Pasai dan Malaka yang pada masanya kelak akan mengukuhkan keberadaan keluarganya di sana melalui Syekh Maulana Ishaq, ayah Sunan Giri. Kemudian perjalanannya setelah di Samudra Pasai dan Malaka dilanjutkan melalui Pelabuhan Canggu, Gresik, dan setelah itu dia masuk ke ibu kota Majapahit. Di Majapahit, Syekh Jumadil Kubro diterima sebagai duta dan keluarga Champa itu diterima dengan sangat baik oleh Prabu Hayam Wuruk pada saat itu. Salah seorang kakek Kertawijaya atau Prabu Brawijaya V yang kelak dia akan menjadi penguasa di Majapahit dan dinikahkan dengan putri Champa. Kemudian atas jasanya Syekh Jumadil Kubro ini, atas jasanya membantu pengembangan dan memajukan kerajaan Majapahit terutama di bidang pembinaan mental dan etika sosial, ia diberi tempat di selatan keraton. Aktivitas pendidikan dan dakwah hingga terbentuk komunitas muslim di atas kankeran tanah Troloyo, dan di situ dia juga mendirikan masjid yang diberi nama Masjid Agung. Sistem pendidikan Syekh Jumadil Kubro di Troloyo mengambil bentuk tradisi pendidikan yang telah melembaga di kalangan masyarakat. Jadi Syekh Jumadil Kubro saat itu mengambil sistem pendidikan yang sudah melekat dalam diri masyarakat Majapahit pada saat itu, yaitu sistem Gurukula, Wanasrama, Mandala, Tapawono yang kemudian lazim dalam tradisi Islam itu atau Islam Jawa itu disebut sebagai pesantren. Nah, sekarang Bapak akan menampilkan atau menayangkan beberapa dokumentasi mengenai makam Troloyo ini. Silakan disimak baik-baik ya.
Nah, ini merupakan pintu masuk di depan kompleks makam Troloyo. Kemudian yang ini adalah sebuah petilasan atau makam yang diyakini adalah makam dari Syekh Jumatil Kubro. Bisa dilihat nama yang berada di atas makamnya itu. Ini merupakan foto yang diambil pada tahun 2008 oleh penulis dalam buku yang saya pakai untuk menyajikan materi pada hari ini. Dalam makam tersebut terdapat nisan yang tertulis inskripsi huruf Arab dalam 6 baris yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu ini adalah sebuah dena atau peta di kompleks makam Troloyo. Bisa dilihat dalam dena tersebut terdapat angka-angka yang menunjukkan makam. Dalam angka-angka tersebut bisa dilihat keterangannya di sebelah kiri yang merupakan nama-nama orang yang dimakamkan dalam makam tersebut. Kemudian yang terakhir adalah buku yang saya pakai dalam penjelasan materi pada hari ini. Buku ini diterbitkan oleh pemerintah Kabupaten Mojokerto pada tahun 2008. Baik, itu tadi materi yang Bapak sampaikan tentang makam Troloyo. Karena waktu sudah mepet, barangkali kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan di pertemuan selanjutnya ya. Akhir kata saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.